Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir dalam keadaan terancam dibunuh Fir'aun. Fir'aun kala itu melalui ajudannya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir karena ia takut ramalan tentangnya akan menjadi kenyataan, yaitu adanya laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Ibu Musa yang cemas anak laki-lakinya akan dibunuh menghanyutkan bayinya ke sungai Nil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa yang berada dalam keranjang hanyut mengikuti aliran sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh istri Firaun, yaitu Asia. Asia kemudian memohon kepada Firaun suaminya untuk diizinkan membawa bayi tersebut pulang ke istana. Meskipun awalnya Firaun keberatan karena bayi tersebut adalah seorang bayi laki-laki, namun akhirnya Firaun mengizinkan Asia untuk merawat dan menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya. Kemudian Asia mencarikan ibu susu untuk Musa, dan pilihannya jatuh kepada seorang perempuan yang tak lain adalah ibu Nabi Musa itu sendiri. Dan akhirnya ibu Musa bisa merasakan merawat anaknya selama beberapa tahun. Setelah selesai masa penyusuan, Musa kembali tinggal di istana dan hidup sebagaimana anak raja. Musa sadar bahwa dirinya adalah anak angkat yang berasal dari Bani Israel yang tertindas. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menolong kaumnya. Maka ia pergi keluar istana untuk menjalankan misinya. Di sebuah lorong, ia melihat seorang dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang kaum Fir'aun bernama Fatun. Mereka sedang berkelahi. Ia berusaha menolong Samiri yang berteriak minta tolong. Tubuh Samiri memang sangat jauh dari Fatun. Malang pukulan Musa kepada Fatun menyebabkan orang itu meninggal. Walaupun Musa sama sekali tidak berniat untuk membunuh. Segera ia memohon ampun kepada Allah. Ia berusaha menyembunyikan peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja itu. Samiri yang tidak bisa menutup mulutnya kemudian membocorkan kepada tentara Firaun tentang siapa yang selama ini dicari oleh Firaun. Musa pun berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan kota Mesir. Setelah 8 hari 8 malam, Musa tiba di kota Madian di mana Nabi Syuaib alaihi salam hidup di sana. Ia istirahat di bawah pohon, lalu ia melihat dua gadis yang sedang mengembala kambing. Kedua gadis itu tidak bisa mengambil air di sumber mata air karena di sana sudah penuh sesak. Maka Musa membantu kedua gadis itu untuk memberikan air sehingga kambing-kambing mereka mendapatkan air untuk minum. Mendapatkan kebaikan dari Musa, ayah kedua gadis ini mengundangnya ke rumah. Ia bekerja padanya mengurus pekerjaan rumah dan gembala. Setelah melihat sifat-sifat baik dari Musa, Syuaib menawarkan Musa untuk menjadi menantunya. 10 tahun kemudian, Musa yang rindu pada tanah airnya bertolak ke Mesir bersama istrinya. Dalam perjalanan, ia menerima wahyu saat di Bukit Tur. Mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat itu dulunya diberikan kepada Nabi Syuaib. Mukjizat kedua, Allah memerintahkan Musa agar mengapitkan tangannya ke ketiaknya sehingga tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya ke Mesir bukan hanya karena alasan rindu pada tanah air, namun ia juga dalam misi dakwah. Ia sempat ragu karena sebelumnya pernah membunuh seseorang dari kaum Firaun. Lalu Allah menguatkan dengan berfirman bahwa Allah akan selalu menjadi penolong. Selama perjalanan ke Mesir, dengan mengemban amanah dakwah, Nabi Musa alaihi salam was-was sebab ia terbayang pembunuhan yang dilakukannya beberapa tahun yang lalu. Ia pun bukan orang yang pandai bicara. Oleh karena itu, ia memohon kepada Allah agar diberikan teman dakwah, yaitu saudaranya sendiri, Harun, yang dikenal pandai berbicara. Sesampainya di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam yang
disertai saudaranya Harun berdialog dengan Firaun. Ia menyuruhnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel dari siksaannya. Namun Firaun menolak seruan itu. Firaun menantang untuk mengadu kekuatan. Maka pada hari yang disepakati keduanya bertemu kembali. Firaun memanggil ahli sihirnya dapat mengubah tongkat menjadi ular ukuran normal. Nabi Musa melemparkan tongkatnya hingga berubah menjadi ular raksasa dan melahap semua ular-ular milik ahli sihir. Tampaklah kekuasaan Allah, maka ahli sihir itu membenarkan Musa dan beriman kepada Allah. Musa melanjutkan dakwahnya. Firaun semakin berang sehingga penyiksaannya terhadap Bani Israel semakin menjadi-jadi. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar kaumnya diberikan bencana supaya mereka sadar akan kekuasaan Allah. Doa itu dikabulkan. Badai angin topan datang, banjir besar melanda Mesir. Orang-orang berduyun-duyun mendatanginya untuk meminta pertolongan dengan berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Allah. Namun ketika badai telah berlalu, mereka dapat bercocok tanam kembali, mereka berpaling dari Allah. Lalu ladang mereka diserbu belalang sehingga gagal panen. Orang-orang berduyun mendatanginya lagi untuk meminta pertolongan dengan berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Allah. Namun ketika belalang telah pergi dan mereka memperoleh hasil panen yang melimpah, mereka berpaling dari Allah. Lalu lumbung makanan mereka diserbu kutu sehingga hasil panen rusak. Orang-orang berduyun mendatanginya lagi untuk meminta pertolongan dengan berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Allah. Namun ketika kutu telah pergi dan mereka dapat menikmati hasil panen, mereka berpaling dari Allah. Lalu ribuan katak menyerbu rumah, ladang, dan sumur sehingga mereka tidak dapat hidup tenang. Orang-orang berduyun-duyun mendatanginya lagi untuk meminta pertolongan dengan berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Allah. Namun ketika katak telah pergi dan mereka dapat hidup tenang, mereka berpaling dari Allah. Lalu tiba-tiba semua yang hendak mereka makan dan minum selalu berubah menjadi darah. Orang-orang berduyun-duyun mendatanginya lagi untuk meminta pertolongan dengan berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Allah. Namun, ketika hukuman Allah telah dicabut dari mereka, kembali mereka berpaling dari Allah. Sebaliknya, mereka berkata bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang penyihir yang handal karena dapat melakukan banyak musibah serta menangani musibah yang mereka alami. Semakin hari semakin berat siksaan Firaun atas Bani Israel. Terlebih orang-orang kafir juga berharap dirinya dan pengikutnya pergi dari negeri mereka. Maka Bani Israel menentangi Nabi Musa alaihissalam untuk meminta membawa mereka keluar dari Mesir. Pada malam hari Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Firaun dan pasukannya ternyata membututi mereka dengan niat membunuh mereka. Tiba di Laut Merah, seakan mereka hendak tersusul, mereka tidak dapat berbalik ke belakang karena di sana ada Firaun dan bala tentaranya. Mereka tidak dapat melanjutkan lari ke depan karena di sana adalah lautan lepas. Lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Laut itu terbelah sehingga Bani Israel dapat melewatinya. Firaun yang terus mengejar akhirnya mati tenggelam karena air laut kembali seperti semula ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Sebelum tiba di tanah yang dijanjikan, Bani Israel melihat kaum yang menyembah berhala sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibuatkan patung seperti itu. Tentulah hati Nabi Musa alaihissalam sedih karena kaumnya yang baru saja menerima pertolongan dari Allah justru segera berbalik dan hendak menyembah berhala kembali. Nabi Musa alaihissalam kemudian bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan kitab pedoman hidup. Ia mengajak 70 orang pilihan dan meninggalkan sebagiannya bersama saudaranya yang juga seorang nabi, yaitu Harun. Ia bergegas menuju Bukit Tur, mendahului 70 orang kaumnya. Setibanya di Bukit Tur, Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan melihat zat Allah dan mendapatkan kitab Taurat. Sebelum tiba di tanah yang dijanjikan, Bani Israel melihat kaum yang menyembah berhala sehingga mereka pada saat itu, timbullah dalam hati mereka keinginan untuk melihat zat Allah dengan mata kepala mereka setelah mendengar percakapannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah selesai Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah,
Berkatalah mereka kepadanya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Dan sebagai jawaban atas keinginan mereka yang menunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu, Allah seketika itu juga mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka. Sekaligus Nabi Musa yang merasa sedih akan nasib kaumnya, berseru dan memohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, wahai Tuhanku, aku telah pergi ke Tur Sina dengan 70 orang yang terbaik di antara kaumku. Kemudian aku akan kembali seorang diri, pasti kaumku tidak akan mempercayaiku. Ampunilah dosa mereka, wahai Tuhanku, dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Engkau telah cabut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu. Allah memperkenankan doa tersebut. Kemudian pada kesempatan itu Nabi Musa alaihissalam mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya, namun alangkah kaget dirinya ketika mendapati kaumnya kembali menyembah berhala berupa patung anak lembu. Ia bahkan sempat menyalahkan Nabi Harun alaihissalam, maka turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkurban sapi agar hilang penghambaan mereka kepada hewan tersebut. Kini kita dapati surat terpanjang di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Bani Israel yang keras kepala juga menolak perintah untuk memasuki tanah Palestina karena di sana terdapat kaum Kanaan yang lebih kuat dari mereka. Akibatnya mereka mengembara tak tentu arah selama 40 tahun. Pada masa Nabi Musa alaihissalam hiduplah Qarun yang tamak. Qarun adalah seorang yang kaya raya. Bila keluar rumah, ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang gemerlap, membawa pelayan dan bodyguard yang banyak, serta mengendarai kuda-kuda yang dihiasi dengan indah dan cantik. Hal ini menimbulkan kecemburuan, terutama bagi yang masih lemah iman, sehingga timbul perkataan, alakah mujur nasib Qarun. Mengapa Tuhan menimpakan kekayaan yang besar itu kepada Qarun yang tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang-orang miskin? Di mana letak keadilan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih itu? Maka turun perintah berzakat. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Qarun dan menyampaikan perintah berzakat, Qarun justru mengolok-olok dirinya. Ia bahkan menyebar fitnah bahwa Nabi Musa alaihissalam dengan dakwahnya dan penyiaran agama barunya bertujuan ingin memperkaya diri, bahwa perintah zakatnya itu merupakan cara perampasan yang halus terhadap harta para pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa agar Allah menurunkan azab kepada Qarun yang sombong dan congkak itu, agar menjadi pengajaran dan ibarah bagi kaumnya sudah mulai goyah imannya melihat kenikmatan yang berlimpah-limpah yang telah Allah kurniakan kepada Qarun yang membangkang Nabi Musa alaihissalam yang difitnah. Kemudian berdoa kepada Allah. Atas izin Allah terjadilah tanah longsor yang membenamkan rumah Qarun beserta seluruh hartanya. Qarun juga ikut tenggelam bersama hartanya yang ia cintai. Orang-orang yang dulunya lemah iman kemudian berkata, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan harta kepada kami, nescaya kami dibenamkan pula seperti Qarun. Sesungguhnya kami telah tersesat ketika kami iri hati dan menambahkan kekayaannya yang membawa binasa baginya. Tidaklah beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nabi Musa alaihissalam wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama Nabu, di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah suci yang dijanjikan, yaitu Palestina. Namun tidak sampai memasukinya. Talut adalah generasi Bani Israel yang berhasil memasuki tanah Palestina dan meneruskan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah yang kita perjuangkan tidak selalu akan kita nikmati hasilnya di dunia. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh berhenti berjuang. Kita harus senantiasa berdakwah menegakkan syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan generasi selanjutnya akan meneruskan perjuangan dakwah kita.